Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Apakah muslim atau mukmin akan kekal di dalam neraka? Pertanyaan ini berawal dari surat Al-Jin ayat 23. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan azab neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Kata-kata barang siapa itu bisa diartikan siapa saja yang durhaka maka akan kekal di dalam neraka, baik dia termasuk muslim dan mukmin, juga termasuk ahli bid'ah yang mengaku muslim atau mukmin. Begitulah ringkasnya. Memang kata-kata barang siapa ini adalah umum, terkena kepada semua manusia dari semua macam golongan dan agama, di antaranya orang yang mengaku dirinya mukmin yang berbuat durhaka. Yang ketiga, durhaka kepada Allah dan Rasulnya maksudnya adalah orang yang tidak taat, tidak patuh pada perintah Allah dan Rasulnya. Ini juga maknanya umum dengan makna tidak taat, seperti tidak taat dalam iman, dalam tauhid dan sebagainya. Juga dia tidak taat dalam urusan agama lainnya, pokok-pokok Islam, pokok-pokok ibadah, yaitu sholat, saum, kemudian juga maksiatnya berupa menipu, khianat, zina dan lain-lainnya. Yang keempat, bisa sampaikan di sini bahwa man yang ada dalam ayat tersebut itu asalnya mempunyai makna umum, dikecualikan dengan hadis-hadis yang menerangkan bahwa mukmin atau muslim yang pernah melakukan pelanggaran dosa besar, mereka itu tidak akan kekal di dalam neraka. Sebagaimana hadis riwayat Muslim dan Bukhari di bawah ini, apabila penduduk jannah telah masuk jannah dan penduduk neraka telah masuk neraka, Allah akan berfirman, barang siapa di hatinya ada seberat biji sawi keimanan, keluarlah dari neraka ini. Maka mereka akan keluar dalam keadaan hangus dan menghitam legam. Kemudian mereka akan dilemparkan ke nahrul hayah, yaitu sungai kehidupan. Lalu mereka akan tumbuh seperti tumbuhnya biji yang di bawah aliran air. Lalu beliau melanjutkan, tidaklah kalian tahu bahwa biji tumbuh berwarna kuning dan meliuk. Yang kedua, sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim, akan keluar dari neraka satu kaum setelah mereka terjilat oleh apinya, lalu mereka masuk ke dalam jannah. Para penghuni jannah menamai mereka dengan al-jahannamiyun atau mantan penghuni jahannam. Baiklah, akan kita telisik tentang apa makna durhaka. Ya. Dalam tafsir Al-Maraghi dikatakan, ay wa may ya'sillaha amara bihi wa naha anhu wa yukadzibu rasuluh, yaitu barang siapa yang durhaka kepada Allah dalam apa-apa yang diperintahkannya dan yang dilarangnya serta mendustakan rasulnya. Kemudian makna durhaka dalam tafsir Al-Qasimi, ay falam yasma' ma jaa'a bihi wa lam yaqbal ma yuballighuhu, yaitu orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang dibawa Rasulnya dan tidak mau menerima apa yang disampaikan oleh Rasul. Kemudian kalau kita tengok lagi dalam tafsir Zadul Masir, beliau mengatakan bitarkil imani wa tauhidi, itu makna durhaka, yaitu dengan meninggalkan iman kepada apa-apa yang disampaikan dan meninggalkan tauhid. Maka dengan ini bisa ditarik kesimpulan bahwa surat Al-Jin 23 itu tertuju kepada orang kafir, bukan kepada mukmin atau muslim yang durhaka dalam hukum-hukum agama. Jadi artinya tidaklah terdapat pertentangan antara hadis yang sahih tadi dengan ayat surat Al-Jin ayat 23 tadi, atau beberapa ayat dalam surat yang lain ada yang semakna dengan ini.
Allahu a'lam bishawab.